Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar asik, inspiratif, dan menyenangkan bersama kakak. Perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Mari kita akses Labur Maya Rumah Belajar. Bagaimanakah hubungan antara tegangan, besar arus, dan hambatan pada rangkaian listrik? Sahabat belajar, mari kita akses Laboratorium Maya dari program Rumah Belajar untuk mendukung pembelajaran Rumah Belajar, dan pada dashboard Laboratorium Maya, ya, virtual laboratorium belajar di Kemdikbud ini, maka kita cari topik mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, setelah kita cari, ada di sini, silakan tinggal diklik saja. Nah, ada apa di dalam Laboratorium Maya ini? Setelah kita lihat, akses, maka topik mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel listrik ini, mari kita pelajari lebih lanjut. Rangkaian listrik dapat terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Masing-masing jenis rangkaian tersebut mempengaruhi jalannya arus dan voltase atau tegangan secara berbeda. Nah, total hambatan yang dihasilkan oleh rangkaian seri merupakan penjumlahan dari semua hambatan yang ada di rangkaian tersebut. Sementara total hambatan yang dihasilkan dari rangkaian paralel mengikuti persamaan 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1/R N. Nah, perbedaan tersebut dapat diuji di dalam Laboratorium Maya ini. Mari kita coba. Nah, kita lihat pertama rangkaian seri di dalam Laboratorium Maya ini kita ditunjukkan untuk mengakses rangkaian seri. Nah, dari rangkaian seri ini kita lihat, nah, rangkaian ini merupakan rangkaian terbuka karena konektornya belum terhubung dengan sumber tegangan. Dengan tegangan 12 volt, kemudian hambatan yang disusun seri ini ada 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Jadi ada totalnya kalau kita jumlah ada 40 ohm. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kalau saklar yang ini kita hubungkan. Maka dari rangkaian terbuka ini menjadi rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup. Nah, setelah rangkaian tertutup, kita coba ukur bagaimana tegangannya. Nah, tegangannya kita coba ukur dari voltmeter yang ada ini. Kita coba kalau ini kita koneksikan ke sana dan ini kita koneksikan ke sana. Adakah perubahan yang terbaca? Berapa nilai tegangannya? Baik, 3 volt. Nah, ini kita lihat. Ya. Jadi ini ada 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 30 ohm.
dengan tegangan 12 volt. Ini tegangannya 3 volt. Nah, kita coba pindahkan bagaimana kalau diukurnya ke sana, ke bawah ini. Apakah ada perubahan pada tegangannya? Kita lihat. Nah, tegangannya menjadi 6 volt. 6 volt. Jadi tegangan dari titik-titik terminal pada rangkaian seri ini berbeda. Nah, tadi 3 volt, kemudian kita bukan lagi menjadi 6 volt, berarti ini 3 volt, ini 3 volt nilainya tegangan tersebut. Bagaimana kalau ini kita ukur dari ini? Baik, menjadi 9 volt. Nah, inilah tegangan-tegangan yang kita ukur dari rangkaian seri pada percobaan rangkaian listrik ini. Bagaimanakah dengan nilai tegangan dan hambatan pada rangkaian paralel? Melaksanakan praktik dari rangkaian paralel pada laboratorium maya di portal rumah belajar. Nah, kita akses rumah belajarnya. Ya, laboratorium maya rumah belajar dan terakses. Ini tadi pada rangkaian seri. Bagaimana apabila rangkaian paralel? Nah, kita coba lihat di sini, yaitu pada rangkaian paralel. Nah, kita lihat rangkaian paralelnya ini. Nah, tegangannya 12 volt, kemudian hambatannya dirangkai secara paralel 10 ohm dan 10 ohm. Bagaimanakah tegangan pada titik-titik terminal ini? Nah, kita akan coba lihat, kita akan coba ukur bagaimana besarnya tegangan tersebut. Nah, kita perhatikan dulu, ini rangkaian masih terbuka. Nah, ini belum terhubung konektornya. Nah, kita pasang saklarnya, menjadilah rangkaian tertutup. Jadi, pada rangkaian tertutup ini kita ukur berapa tegangannya. Baik, kita lihat. Nah, pengukuran itu hasilnya bagaimana? Nah, 12 volt. Kita lihat di sini, menarik ini, yaitu ini 12 volt tegangannya. Kemudian dari tegangan pada hambatan 10 ohm dari titik-titik ini kita ukur hasilnya 12 volt ya, sama dengan tegangan awal ini. Nah, bagaimana kalau kita pindahkan dengan mengukur di bagian bawahnya sini, yaitu ini. Nah, masih tetap sama. Nah, kita lihat. Nah, ini masih tetap sama, yaitu 12 volt. Jadi pada rangkaian paralel, besarnya tegangan pada titik-titik percabangan ini sama. Ya, 12 volt. Ini 12 volt, maka tegangannya ini 12 volt, ini 12 volt. Berbeda dengan pada rangkaian seri tadi. Nah, kita coba ganti dengan percobaan yang kedua, paralel. Nah, kita coba lihat. Ini ada 4 hambatan yang dirangkai paralel dengan 12 volt tegangannya. Ini kita ukur tegangannya. Bagaimana tegangannya? Pada titik-titik ini kita ukur. Coba. Nah, kita lihat. Ya, kenapa masih 0? Nah, saklarnya belum kita hubungkan. Ya, nah, ini masih rangkaian terbuka, kita hubungkan supaya menjadi rangkaian tertutup sehingga kita tahu berapa besar nilai tegangannya. Baik, nah 3 volt, ya 3 volt. Nah, ini perhatikan ini, ya
3 volt. Kemudian di bagian titik terminal ini, bagaimana besarnya? Kita pindahkan ke sana, ya, masih tetap besarnya berapa? Nah, masih tetap 3 volt. Jadi pada percabangan di atas ini 3 volt, kanannya di bawah ini 3 volt. Nah, kita lihat lebih lanjut bagaimana kalau kita pindahkan ke titik terminal ini. Nah, kita pindahkan ke titik terminal itu, ternyata tegangannya masih sama. Nah, bagaimana apabila yang kita ukur itu dari titik ini dan ini kita geser ke atasnya. Ya. Baik, kita geser ke atasnya. Nah, bagaimana nilainya? Masih tetap sama. 3 volt. Jadi dari ini 3 volt tekanannya, ini 3 volt, ini 3 volt. Jadi kalau kita jumlahkan 3 volt, 3 volt, 3 volt, 3 volt, maka kita jumlahkan menjadi 12 volt. Dan ini sesuai dengan banyaknya voltase ini. Karena nilai hambatannya sama, maka besarnya tegangan dari tiap-tiap titik ini menjadi sama. Ya, dibagi menjadi 4, dibagi menjadi 4, 12 dibagi 4 ada 3 volt. Nah, 3 volt. Jadi tegangan dari tiap-tiap titik ini menjadi 3 volt. Nah, baiklah ya. Demikianlah pengukuran pada rangkaian listrik tertutup pada rangkaian seri dan rangkaian paralel ini yang barusan kita laksanakan percobaannya. Sahabat dapat melanjutkan dengan evaluasi pada latihan soal ini. Jadi silakan sahabat nanti melanjutkannya untuk melakukan percobaan dan pada latihan soal ini. Baik untuk rangkaian seri maupun paralel. Ada beberapa pilihan, dipersilakan untuk mengaksesnya dan berlatih menggunakan laboratorium maya rumah belajar untuk mempelajari rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Baiklah, kita akan kembali kepada bagaimana hukum Ohm itu disusun. Nah, sekarang pelajarilah rancangan rangkaian listrik berikut. Perhatikan tabel dan dokumentasi hasil praktik untuk menemukan hukum Ohm. Dari tabel berikut, kita dapat memahami bagaimana perumusan dari hukum Ohm. Cermatilah nilai-nilai yang ditampilkan pada kolom 3 dan kolom 5 dari tabel tersebut. Kesimpulannya adalah persamaan V sama dengan I kali R yang tidak lain adalah hukum Ohm. Sahabat, catatan dan resume berikut berguna untuk mengkonfirmasi pemahaman terkait pelajaran rangkaian listrik yang kalian pelajari. Dengan memperhatikan contoh-contoh menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri dan rangkaian paralel serta kombinasi, kalian akan siap untuk melaksanakan evaluasi terkait rangkaian listrik. Selamat berlatih. Untuk tugas dan pengayaan materi lebih lanjut, akseslah jenis-jenis resistor dalam industri dan bagaimana cara menghitung nilai resistor gelang. Demikianlah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.